Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang ada dari saudara kita yang menanyakan, "Mas, kenapa sih saya harus melakukan hal ini secara berulang? Kenapa sih, Mas, saya harus meminta suatu hal kepada Tuhan? Itu harus kita lakukan. Itu terus sampai itu terkabul. Kenapa?" Saya ingin menceritakan suatu hal seperti ini, teman-teman. Suatu hal yang dilakukan secara kontinu dan istiqomah itu cenderung memberikan hasil yang maksimal menuju kesuksesan. Tapi kalau baru di tengah jalan belum hasil, kita putus, baru di tengah atau kurang sedikit kita sudah putus, maka ini akan menjadi suatu hal yang kurang baik. Makanya kalau teman-teman menjalankan ibadah apapun itu, ibadah, doa, sholat, kita lakukan secara kontinu dan istiqomah, maka ini akan menuntun kita ke dalam suatu keberhasilan. Kalau di dalam ilmu dunia itu disebut dengan konsisten, fokus. Kalau di dalam ilmu agama ini biasanya disebut dengan istiqomah. Kita pernah tahu Nabi Muhammad menjalankan, mensyiarkan agama ini bukan hal yang main-main, teman-teman. Nabi Muhammad menjalankan syiar agama itu banyak penghalangnya, banyak godaannya, banyak penentangnya. Tapi Nabi Muhammad melakukan hal yang istiqomah. Gagal ditentang, bangkit lagi. Gagal dihancurkan, bangkit lagi. Bahkan pernah dilempari dengan kotoran, dilempari dengan batu. Nabi Muhammad tetap sabar dan tekun serta istiqomah dalam menjalankan hal ini. Begitupun teman-teman memiliki suatu keinginan ingin menjadi pengusaha yang sukses, pengusaha yang besar. Teman-teman baru berjalan jatuh, bangkrut, sudah takut untuk bangkit lagi. Maka dari pengalaman yang berharga sebelumnya ini tidak bisa teman-teman jadikan suatu hal yang sifatnya itu akan membangkitkan teman-teman menuju suatu kesuksesan. Maka teman-teman harus berlanjut, lanjutkan. Begitupun doa, begitupun proposal. Ketika teman-teman mengajukan suatu proposal ke suatu kantor misalnya, teman-teman menyodorkan terus. Pertama dibuang, kedua dibuang, ketiga dibuang. Tapi lama-lama ini kok ada proposal dengan logo seperti ini, dengan nama seperti ini, dengan head atau kop surat seperti ini, datang terus. Ini dari siapa sih? Pertama dibuka, setelah itu dibuang kembali. Ini sudah 4 proposal yang ditunjukkan lalu dibuang. Terus kelima diajukan lagi, dibuka lagi. Ini kok ada proposal seperti ini lagi, tapi bagus sih sebenarnya konsepnya, tapi saya proposal ini kurang tertarik, dibuang lagi. Sudah 5, sudah 6, sudah 7, sudah 8, sampai akhirnya nanti mungkin ke 10 dibuka. Oke lah, saya coba dihubungi, diminta untuk interview atau diminta untuk presentasi, diminta untuk menerangkan. Walaupun di situ belum cocok, akhirnya nanti belum diberi kesempatan, maka teman-teman kalau memberikan inovasi dengan nanti revisi dan akhirnya kantor itu memperoleh suatu insting atau suatu kebutuhan yang sesuai dengan proposal itu, teman-teman akan dihubungi. Jadi ketika kamu siap, ketika yang memberi itu siap, maka kamu akan memperoleh hal tersebut. Begitupun ketika teman-teman meminta kepada Tuhan. Tuhan sudah siap, kamu belum siap. Atau kamu sudah siap, Tuhan belum mau atau belum siap untuk memberikan. Maka lakukan ini terus-menerus. Ketika suatu saat nanti sudah sama-sama siap,
maka teman-teman akan memperoleh hasil dari keistiqomahan tersebut. Percayalah teman-teman, janji yang Allah berikan di dalam kitab Al-Quran itu 100% benar. Walaupun ketika teman-teman berdoa tidak seketika besok diberikan, itu 100% benar. Bahkan ada sindiran dari Allah sendiri di dalam Al-Quran. Ketika kamu mempercayai bahwa matahari itu terbit dari timur, ini adalah suatu kejadian yang memang rule-nya alam, itu Tuhan itu bisa saja membalikan terbitnya dari barat. Artinya apa? Yang kita anggap 100% itu seperti itu lebih buruk dari janji yang Allah berikan di dalam Al-Quran. Misalnya Allah berjanji di sepertiga malam terakhir akan turun ke langit dunia untuk melihat siapa sih yang berdoa akan dikabulkan, untuk melihat siapa yang bertobat akan diampuni. Tapi kita tidak mau untuk melakukan hal tersebut, kita tidak mau untuk bertobat. Padahal kita yakin. Nah, ini sudah ranahnya berbeda. Tuhan akan memberikan berkali lipat bagi orang yang mau bersedekah, berderma. Tapi kita tidak melakukan. Lalu apa yang kita harapkan? Ya, begitulah teman-teman. Kita selayaknya percaya kepada Alkitab, kepada Al-Quran. Kalau Tuhan berkata ABC, maka kita coba cari. Karena apa? Tuhan sesuai dengan prasangka hambanya, Tuhan akan mengabulkan doa-doa yang hamba itu lakukan. Lakukan terus, berdoa terus, istiqomah. Minta terus. Jangan teman-teman melihat kondisi sekarang teman-teman itu misalnya terpuruk. Misalnya teman-teman ingin uang 1 miliar, tapi saat ini teman-teman uangnya hanya 1.000 perak. Jangan berpikir seperti itu. Karena banyak yang saya temui orang yang dulunya itu sangat buruk ekonominya, bahkan motor aja pinjam, rumah aja nunut, makan aja sepiring itu bisa ber-3 sampai ber-4. Sekarang menjadi orang yang kaya, orang yang berkelimpahan, dan memiliki suatu fasilitas melebihi apa yang orang-orang pikirkan. Itu ada teman-teman. Makanya jangan berhenti dan jangan berhenti. Seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.